Halo semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum. Kembali bersama Ibu Sabia Purnamasari di kelas 5A. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini dan belajar online, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak, hewan, dan manusia di subtema 1, pembelajaran 1. Oke, perhatikan untuk halaman 2 di bukunya ya. Ternyata ada percakapan Edo dengan ayahnya. Oke, kita mulai ya. Edo, Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Ayah Edo pun menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Edo pun menjawab, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, setelah membaca ini apa sih yang kalian pahami? Oh, ternyata kelinci untuk bergerak yaitu mempunyai organ gerak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang ayo membaca. Ada judul yaitu organ gerak manusia dan hewan. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Oke, siap semuanya? Oke, kita lanjut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama di antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, setelah membaca teks tadi, ternyata teks itu tersusun dari 5 paragraf. Nah, setiap paragrafnya tersusun atas gagasan pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah atau gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau campuran. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mencari ide pokok dalam paragraf. Nah, kamu harus tahu dulu nih langkah-langkahnya untuk menemukan ide pokok. Langkah-langkah menemukan ide pokok yang pertama nih, kamu harus baca teks dengan seksama. Kemudian yang keduanya, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kemudian setelah kalimat utamanya sudah ditemukan, maka kamu temukan unsur inti dari kalimat utama. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh nih ide pokok dalam kalimat pengembangnya. Oke, kita kasih contoh di paragraf pertama ya. Dari judul yang pertama itu organ gerak manusia dan hewan. Kita baca sekarang ya. Baca bareng-bareng nih paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, gampang sekali kan? Setelah kita membaca, kita sudah tentu pasti tahu nih, apa sih ide pokoknya? Ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat. Kita lihat. Nah, awal paragraf ya, maaf. Nah, kita lihat. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok. Jadi, gagasan pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kita selanjutnya akan mencari gagasan pengembangannya. Nah, gagasan pengembangannya itu merupakan penjabaran dari gagasan pokoknya. Apa sih yang dalam paragraf di atas? Oke, sudah jelas sekali ya, kita bisa lihat bahwa gagasan pengembangnya yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat dan perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Gampang sekali kan mencari ide pokoknya? Oke, adik-adik sudah bisa kan semuanya? Pasti sudah dong. Oke ya, kita selanjutnya. Ternyata di buku tema ada latihan ya. Nanti kalian langsung mengisi mana sih ide pokok dan kalimat pengembangnya dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kerjakan di rumah ya, sambil bekerja sama dengan orang tua, kakak, ataupun bisa dengan saudara terdekat kalian. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ternyata kita juga akan belajar bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Yang pertama yang harus kamu perhatikan yaitu perhatikan maksud dari ide pokoknya. Yang kedua, tambahkan penjelasan terhadap ide pokok atau gagasan penjelas. Yang ketiga, rangkaikan kalimat ide pokok dan penjelasnya berbentuk paragraf. Oke, gampang sekali kan? Tentu tetap semangat ya belajar dengan ibu. Yuk, kita belajar yuk dari contoh yang pertama. Nah, misalkan ibu kasih contoh, ternyata di buku kalian ada salah satunya ya. Nih, ibu akan berikan contoh untuk yang pertama yaitu ada judulnya dulu perintahnya, kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini sudah disediakan ya ide pokoknya, yaitu ide pokoknya organ gerak terdiri atas dua macam. Oh, maksudnya apa nih? Idenya itu organ gerak terdiri atas dua macam. Supaya kita bisa mengembangkan menjadi paragraf, tentunya kita harus mempunyai gagasan pengembangnya. Oke, kita yang pertama itu nih, kita baca dulu ya. Gagasan pengembang yang pertama, ada organ gerak aktif yaitu otot dan ada organ gerak pasif yaitu tulang. Betul apa tidak? Tadi kan sesuai dengan paragraf bacaan yang telah kalian baca. Kemudian nih, yang keduanya, ternyata tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak dan hewan. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok sekaligus gagasan pengembangnya, kita gabungkan, yaitu kita bentuk dalam bentuk paragraf. Kita satukan ya. Yuk, hasil paragrafnya yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Ada organ gerak aktif yaitu otot dan ada organ gerak pasif yaitu tulang. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak dan hewan. Oke, good job. Pasti kalian mengerti kan? Gampang sekali untuk membuat paragraf dari penjabaran ide pokok. Oke, tetap semangat ya. Nah, ternyata kamu juga pasti sudah bisa dong lihat contoh yang tadi. Ibu yakin kamu itu pintar sekali untuk bisa membuat paragraf dari ide pokok. Nanti kamu berlatih di rumah ya. Dari ide pokok yang sudah disediakan di buku tema kalian, yaitu organ gerak banyak sekali fungsinya dan yang satu lagi tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Ibu yakin kalian bisa bekerja sama dengan kakak, orang tua kalian, ataupun saudara kalian yang terdekat. Dan tidak lupa, kalian di rumah jangan lupa ya berdiskusi dengan orang tua, adik, ataupun saudara kalian tentang apa sih. Nah, nanti hasil diskusinya yaitu disimpan atau ditulis di buku catatan kalian ya. Tentang apa pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, cara menentukan ide pokok bacaan. Oke, pokoknya hari ini tetap semangat ya belajarnya walaupun online. Oke. Nah, ternyata ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar yang pertama yaitu ide pokok dan gagasan pengembang. Ide pokok adalah dasar dari isi paragraf. Gagasan pengembang adalah gagasan yang menjelaskan ide pokok. Yang keduanya kita juga sudah
pelajari organ gerak hewan dan manusia. Ada dua, yaitu organ gerak aktif otot dan organ gerak pasif atau tulang. Dan juga tadi kita cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama membaca teks dengan baik, tentukan kalimat utama dan tentukan unsur utamanya. Dan yang keempat ada fungsi organ gerak. Ternyata fungsi organ gerak yaitu berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, senang sekali rasanya kita sudah belajar hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa ya latihan-latihannya dikerjakan. Dan kalau bisa nanti kalau sudah selesai, tolong di-share di WA group ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku. Tetap semangat walaupun belajar online di rumah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dengan Bu Selvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.